pada pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah berkumpul di ruangan kelas kita yang tercinta. Ya, sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita, patut kita bersyukur, kita berdoa supaya Tuhan memberkati kegiatan pembelajaran kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebelum kita melanjutkan, kita berikan kesempatan kepada sekretaris kita untuk memimpin kita di dalam doa. Pada sekretaris dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulakan mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah memulaikan mata pelajaran kami pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan dan memberkatinya. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami memahaminya semua. Ya Tuhan, inilah doa anakmu sesingkat ini, kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih doa yang dipimpin oleh sekretaris. Sebelum itu, kita mau absensi dulu. Ya, hadir semua kah? Hadir. Yakin? Yakin. Ibu absensi ya? Wati Nurul. Hadir Bu. Iya. Mei Zebua. Hadir Bu. Iya. Hamdan Zebua. Hadir Bu. Iya. Siska Handayani Zebua. Hadir Bu. Iya. Syukur Manduru. Hadir Bu. Iya. Juli Manduru. Hadir Bu. Iya. Nius Manhulu. Hadir Bu. Iya. Wedi Manhulu. Hadir Bu. Iya. Leonardo Giawa. Hadir Bu. Iya. Yatilia Giawa. Hadir Bu. Martalena Giawa. Hadir Bu. Jurdil Zebua. Hadir Bu. Iya. Jaya Manhulu. Hadir Bu. Alfiman Jendata. Hadir Bu. Yuberkat Halawa. Hadir Bu. Yerni Manwaru. Hadir Bu. Berarti hadir semua ya Naya? Ya. Rajin-rajin untuk datang ke sekolah supaya dapat Ilmu. ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, patut kita dulu membangun jiwa-jiwa pemuda-pemudi bangsa kita. Sebelum itu, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib yang dipimpin oleh bendahara kelas kita. Kepada bendahara kelas kita dipersilakan. Teman-teman, seperti kita bernyanyi dengan judul lagu wajib. Teman-teman duduk untuk berdiri. Kata Pancasila, tiga. Karena Pancasila, akulah penuntutmu. Radio Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita berikan tepuk tangan buat bendahara. Terima kasih kepada bendahara telah memimpin kita untuk membawakan lagu wajib nasional. Kita patut pemuda-pemudi ya bangsa Indonesia ini harus jiwa raganya itu membara-bara ya. Oke, untuk itu ya sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu mau bertanya dulu ya. Siapa di antara anak-anak kami yang masih ingat pembelajaran kita pada beberapa hari yang lalu yang telah kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Saya Bu, Oh iya, si Leo silakan. mengenai pengertian cerpen. Mengenai pengertian cerpen ya, itu pembelajaran kita pada beberapa hari yang lalu. Sekarang pembelajaran kita apa?
ini ya, yaitu unsur-unsur pembangun cerpen ya. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu lalu kita belajar mengenai pengertian cerpen. Sekarang kita belajar mengenai unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen. Sama artinya dengan langkah-langkah atau tahap-tahap bagaimana terbentuknya suatu cerpen itu. Itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita atau materi kita, siapa yang masih ingat pengertian cerpen yang kita jelaskan minggu lalu? Siapa? Saya, Bu. Ya, si Erni. Cerpen adalah karya seseorang terhadap kisah yang dialaminya. Iya, silakan dulu tepuk tangan buat si Erni. Kisah seseorang yang dialaminya atau karya pribadi seseorang. Nah, ya, sebelum masuk kita di mengenai pembangun unsur-unsur cerpen, di sini ya, di sini sudah Ibu siapkan contoh atau ya gambar dari sebuah cerpen ya, biar anak-anak kami lebih jelas ya. Contoh yang Ibu kasih di media ini sudah Ibu perbanyak. Coba kalian nanti amati ya, amati. Ibu bagi, coba kalian amati cerpen ini. Terus setelah kalian amati ya, sesuai dengan unsur-unsur yang ada di atas, coba kalian lihat-lihat dulu, baca-baca apakah di dalam cerpen ini sudah termasuk yang namanya tema itu, latar itu, alur itu. Ya, sebelum kita melanjutkan. Baca dulu, ya, pahami dulu apa isi cerpen yang ada di dalam itu. Coba dipahami apa saja maksud dari cerpen, ya. Apa saja isi dari cerpen. Nah, ya. Maksud dari cerita itu apa saja? Cerpen yang sudah Ibu siapkan itu kalian harus pahami ya, apakah di dalamnya terdapat unsur, karena cerpen itu adalah bentuk karya prosa ya. Bagaimana, Leo? Bagaimana ceritanya? Menarik tidak? Menarik. Coba kalian baca-baca dulu cerpen yang sudah dibagi. Kalau sudah nanti siap, sudah kalian amati, sudah dimengerti apa itu wujud dari cerpen, nanti Ibu jelaskan ya, seperti apa pembangun cerpen. Jangan juga hanya asal-asal membaca. Jika ada pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab. Di situ nanti simpan pertanyaanmu, tanyakan yang kurang dimengerti, tanyakan yang kurang dipahami. Ya, sudah siap membaca contoh cerpen yang Ibu kasih sama kalian? Sudah. Siap kalian amati? Sudah. Kalau sudah siap, nanti ada sesi diskusi tanya jawab untuk kita. Ya, Ibu jelaskan selintas dulu. Kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah belajar mengenai cerpen. Apa cerpen kemarin? Yaitu karangan yang ditulis seseorang yang secara padat dan jelas. Padat dan jelas ya. Ada pengertian cerpen juga selain itu ya. Apa pengertian cerpen selain itu ya? Pengertian
Imajinasi. Itu maksud dari ciri-ciri yang pertama berdasarkan imajinasi. Ya. Apa yang kedua Nobu, yaitu fokus satu pada konflik. Dia tertuju satu masalah saja, tidak banyak. Makanya nanti dibilang itu cerita pendek. Dan yang ketiga yaitu ya jumlah kata terbatas. Jumlah kata terbatas. Kenapa dibilang dia jumlah kata terbatas, Nobu? Kenapa dia dibilang jumlah kata terbatas? Iya, jumlah kata cerpen itu terbatas. Minimal Ibu berapa katanya Ibu? Minimal kata cerita pendek itu 1000. Tidak boleh dari 1000 kali. Kalau dibilang ciri-ciri umum pada cerpennya itu salah satunya tidak boleh 1000 kata. Mungkin sampai di situ saja ciri-ciri cerpen yang singkatnya saja yang bisa kita ambil. Sekarang masuk kita di membangun unsur-unsur cerpen. Mulai dari yang pertama apa? Tema. Nah, menurut kalian tema itu apa, Nobu? Ya, tema itu dalam cerpen apa? Nah, tema di dalam cerpen itu adalah ide pokok cerpen. Baru masuk kita di latar. Latar itu seperti apa, Bu? Latar itu, Nobu, tempat suasananya terjadi cerita. Ya, harus jelas yang namanya latar. Ya. Baru yang berikutnya yaitu tokoh atau penokohan. Ada yang tahu tokoh dalam cerita cerpen? Tidak. Ya. Ibu jelaskan, nah, tokoh atau penokohan dalam cerpen itu yaitu siapa yang berperan di dalam cerpen itu. Itu maksudnya, Nobu. Maksud kita di gaya bahasa. Apa maksud dari gaya bahasa, Ibu? Gaya bahasa itu, Nobu, gaya kalimatmu, ya. Cara membuatmu, kata-katamu, kalimatmu, cara menatanya seperti apa. Sehingga nanti yang membaca cerpenmu masuk akal dan masuk logika. Oke, yang berikutnya sudut pandang. Ibu, sudut pandang itu apa juga? Kenapa harus ada sudut pandang di dalam cerpen? Sudut pandang itu harus ada, Nobu. Karena sudut pandang itu adalah pendapat dari orang lain. Selain dari pengarang harus ada juga orang lain. Sudut pandang orang ketiga. Itu maksudnya. Ya. Nah, masuk kita terakhir di amanat. Amanat apa, Ibu? Kenapa ada amanat? Nah, amanat itu adalah pesan dan kesan yang ada di dalam cerita. Ya, atau agar orang yang membaca cerita kehidupanmu itu, cerpenmu itu terkesan. Sekian dari pemaparan Ibu, ya, mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, jika ada yang kurang paham anak-anak kan, jika ada yang kurang dimengerti, dipersilahkan untuk bertanya. Siapa? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Seperti apa perilaku tokoh atau penokohan dalam sebuah cerpen? Iya, tepuk tangan bersama. Ada 3 utama dalam perilaku tokoh. Ada antagonis, ada protagonis, ada tritagonis. Ibu, antagonis itu apa? Antagonis itu adalah, Nobu, kalau dia di dalam cerita seseorang, ya, dilibatkan di dalam cerita itu, perilakunya jahat. Kalau dia protagonis, dia baik. Ya, perilaku di dalam cerpen, perilakunya itu baik, ya, sopan. Apa juga tritagonis, Ibu? Tritagonis itu perilaku menengah. Di antara ada dia, Nobu. Dia juga tidak jahat, dia juga tidak baik.
baik. Tetapi dia netral. Oke, sudah paham sampai di situ? Sudah. Masih ada yang masih belum paham? Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya Bu. Oh iya, sini silakan. Apakah amanat itu diharuskan di dalam cerpen? Iya, tepuk tangan buat sini. Pertanyaannya, apakah amanat itu diharuskan dalam Harus, ya. Amanat itu sudah Ibu jelaskan tadi, itu pesan dan kesan di dalam cerpen. Supaya pembaca mendapatkan makna di dalam cerita. Ya, mungkin sudah jelas semua anak-anak? Sudah. Ya, sekarang kalau sudah jelas, sekarang kita bagi kelompok. Oke. Sudah dibagi kelompoknya, Bu, sesuai kelompok yang sudah dipilih. Nah, setelah kita bentuk kelompok, apa pekerjaan kita, Ibu? Kenapa kita bentuk kelompok? Pekerjaan kita sekarang, setelah kita sudah mempelajari yang namanya unsur-unsur pembangun cerpen, ya, kita buat suatu cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, di tangan Ibu ada LKPD. LKPD ini maksudnya lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kalian. Nanti Ibu bagi per kelompok. Setelah Ibu bagi, kalian diskusi, Bu. Apa yang kalian diskusikan yaitu membuat satu buah cerpen. Ya, yang sudah kalian tahu sesuai kehidupan kalian. Sudah paham sampai di situ sebelum Ibu bagi LKPD-nya? Sudah. Nah, ini kelompok 1 lembar kerjamu, kamu diskusikan kepada kawan-kawanmu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, diskusikan. Ya. Kalau sudah siap nanti diskusi, baru kita tampilkan, ya. Iya. Sudah siap semua kelompok membuat hasil karyanya? Sudah. Berarti sekarang kita mempresentasikan di depan kelas. Memperlihatkan kepada kelompok lain hasil diskusi atau bisa ditampilkan di depan. Oke, kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Siapa yang tampilkan di depan? Oh iya, sudah. Kelompok lain, amati, dengarkan, pahami hasil karya dari kelompok 1. Ya, ini hasil karya diskusi mereka ini. Oke, dimulai. Teman-teman kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sahabat di Bawah Pemandangan. Jika ada tanggapan, masukan dari hasil yang telah ditampilkan oleh wakil kelompok 1, ada tanggapan dari kelompok lain, masukan, dipersilakan. Jika ada tanggapannya, dipersilakan. Ada tanggapannya? Ada tidak? Tidak. Ada tidak? Ada. Ya, silakan. Tanggapannya apa nih? Ya, kalimat dalam cerita yang mereka buat sangat tertata rapi sehingga kami dari kelompok mengerti dari kisah cerpen yang telah mereka buat. Iya, tepuk tangan. Sekarang kita tampilkan hasil dari kelompok 2. Kita juga ingin tahu bagaimana hasil karya mereka. Dari kelompok 2 siapa, Bu?
Utusan dari kelompok 2 siapa? Utusan dari kelompok 2 siapa? Ayo. Iya. Baik, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kami dengan judul Mimpi Sepasang Sepatu. Oke, jika ada masukan, tanggapan dari kelompok lain tentang hasil karya dari kelompok 2 dipersilakan. Oh iya, silakan. Kelompok 4 tanggapannya seperti apa terhadap kelompok 2? Sangat bagus, perlu ditingkatkan, sangat menginspirasi. Iya, sangat bagus, perlu ditingkatkan. Ya, mereka tadi mengenai cita-cita. Sekarang mari kita tampilkan hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana karyanya? Silahkan tunjukkan karyamu kelompok 3. Utusannya siapa? Oke, silahkan di depan. Teman-teman, ini hasil dari diskusi kami. Judul cerpen kami, Sahabat Berbeda Dunia. Oke, jika ada masukan dari kelompok lain 1, 2, 4 terhadap hasil karya dari kelompok 3 dipersilahkan. Oh ya, dari kelompok 1. Bagaimana tanggapanmu? Silakan. Cerita yang mereka buat sangat menarik. Iya, tepuk tangan buat kamu. Mereka buat sangat menarik, walaupun pembacaannya sedikit agak terganggu. Oke, sekarang kita lanjutkan di kelompok terakhir. Kelompok 4, tampilkan karyamu, diskusimu kelompok 4. Siapa utusan dari kelompok 4? Dipersilakan. Halo. Iya. Di sini saja. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 4, yaitu hadiah untuk ibu. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 4? Ada? Tidak. Ya tidak, ibu tanggapi. Ya, hasil dari kelompok 4 sangat bagus. Ya, diskusi yang mereka buat, karya yang mereka buat sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi. Itu juga dari kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan buat kita. Kalian sudah mengerti sejauh ini materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yang sudah ibu sampaikan, dan yang sudah juga kalian tangkap sesuai dari hasil penjelasan ibu. Mungkin kalau ke depan ya kalian membuat cerpen tidak ragu lagi kan? Tidak, karena sudah bisa membuat secara pribadi. Bisa kalian buat sesuai kehidupan kalian. Ya, bisa kalian buat seperti begitu. Oke. Diskusi yang kita buat pada pagi hari ini atau menuju siang hari ini sangat bagus. Ibu sangat memberikan apresiasi yang sangat bagus terhadap anak-anak kami. Antusias kalian sangat bagus, pintar ya, sudah cepat menangkap apa yang sudah ibu jelaskan ya, sudah mengerti, sudah kalian pahami, sehingga buktinya saja apa? Buktinya bisa kalian buat karya sendiri ya. Oke, sesuai dari hasil diskusi kita berkelompok, jika ada yang masih ingin bertanya, yang masih meragukan, dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oh ya, silakan dari kelompok 1. Unsur apa yang unsur
paling penting di dalam cerpen? Iya. Pertanyaannya, unsur apa yang paling penting di dalam cerpen? Apa kira-kira? Setelah kalian pahami yang sudah Ibu jelaskan dari kelompok lain, apa? Ada yang tahu? Unsur yang paling penting di dalam cerpen itu yaitu hanya satu, tema. Kenapa unsur terpenting di dalam cerpen yaitu tema? Karena yang paling utama adalah judul. Setelah judul baru dipaparkan yang namanya cerita. Makanya itulah unsur yang paling penting adalah tema. Oke, untuk mencarikan suasana, mari kita ice breaking dulu. Oke ya, siap. Oke, siap ya. Oke, berdiri dulu. Gerakan badan dulu, gerakan badan. Nah, oke sudah. Oke, kita speaking. Tepuk fokus. Yes. Melihat, mendengar, melihat. Fokus. Tepuk satu, tepuk dua, sore. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Tepuk konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan dulu. Ya. Oke, karena sudah selesai hasil diskusi kelompok kita, mudah-mudahan anak-anak kami sudah mengerti dan sudah memahami. Ya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya yaitu bagaimana cara-cara membangun cerita atau cerpen secara singkat dan padat. Secara singkat, jelas dan padat ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk wakil ketua kelas pimpin kita di dalam doa sebelum kita pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, apa kamu berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, menolong kami, kegiatan kami sejauh, dan kami bisa mengakhiri dari. Bukanlah kekuatan kami Tuhan, kasih kami kepada kami. Tuhan, dalam singkat ini kami sempurna ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, sekian saja pembelajaran kita dan pembelajaran kita hari berikutnya mengenai unsur intrinsik ya. Pembelajaran kita pada hari berikutnya yaitu mengenai unsur intrinsik. Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sapa kita, selamat